8 bulan. Itu tough ya buat kita, tough. Kita sempat dipaksa tutup pada saat itu kan, karyawan kita harus nggak boleh buka. Kenapa ganti baju, Bro? Jadi partainya satu, Partai Maju Motor. Pulang kampung, mungkin ya 2024. Atau gimana, Bro? Keinginan untuk membesarkan kampung halaman, majukan kampung halaman pasti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun sahabat-sahabat Begesah berada. Apa kabar? Mudah-mudahan sahabat semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi kita di Begesah. Nah, ini Begesah, ini Bro namanya, Bro. Begesah ya? Iya. Kali ini Begesah sangat spesial karena ini pertama kali program Begesah di channel ini keluar dari sarang. Kita ke Kota Pempek, Kota Palembang, menemui narasumber yang pasti Anda tahu. Namun siapa dia? Kita akan kenalan dan kita akan berbincang dengan beliau. Namun sebelum itu jangan lupa, tak henti-hentinya saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat Begesah untuk mensubscribe channel ini, mensupport channel ini, dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasinya supaya kami lebih semangat untuk mengupload video terbaru. Dan jangan lupa tinggalkan jejak like, komen, dan share. Oke, tak perlu panjang lebar. Nih, saya kenalin secara umum saja, namanya Alvin Kennedy. Namun untuk lebih lengkapnya kita silakan Bro Alvin ini untuk memperkenalkan diri nih. Siapa sih sesungguhnya beliau ini? Silakan Bro. Ya, Bro Wiwin. Jadi nama saya Alvin Kennedy. Jadi lahir di Batu Raja, asli orang Batu Raja. Lahir di tahun 82 November. Oke. Jadi sampai dengan usia sekitar 5 tahun, keluarga saya itu pindah ke Palembang. Keluarga saya pindah ke Palembang, lalu papa saya usaha di Palembang sampai sekarang. Kita basic bisnisnya di otomotif. Jadi memang aslinya dari Batu Raja dulu pindah ke Palembang, dan sekarang kita memang sudah pusatnya di Jakarta. Itu tadi perkenalan singkat. Bro Alvin. Saya panggil Bro aja ya? Ya, Bro. Biar lebih akrab ya. Ya, kita panggil Bro aja dulu ya. Seperti disampaikan oleh Bro Alvin tadi, beliau ini memang asli Batu Raja. Namun dulu sempat dengan partai ya? Ya, sempat. Nanti sebelum kita bicara soal politik nih, saya mau tanya nih, kapan sih keluarga besarnya Bro Alvin ini hijrah dari kota Batu Raja ke kota Palembang ini? Kalau hijrah itu mungkin tahun 87 ya. 87, tapi tidak semuanya hijrah ya. Pada saat itu kakek saya masih di Batu Raja. Nah, jadi kakek saya meninggal di Batu Raja, baru dibawa ke Palembang. Jadi sebagian masih di Batu Raja. Jadi mungkin semuanya hijrah itu pada tahun 90-an lah. 90-an. Ya. Artinya Bro Alvin sendiri masih sempat bersekolah, masih sempat masa kecil di Batu Raja dong? Saya sempat masa kecil, saya sekolahnya di Palembang sudah. Waktu saya umur 5 tahun kan masuk TK di Palembang. Tapi satu hal yang saya tidak pernah lupa itu, dulu waktu saya kecil, saya suka ngerengek sama kakek. Zaman dulu saya masih ingat itu uang koin itu diikat pakai kertas merah. Nah, saya suka minta itu. Dulu rumah saya di depan pasar. Lalu saya suka ke pasar beli mainan. Saya masih ingat itu. Pasar mana itu? Pasar atas, pasar atas kayaknya ya. Pasar Bucu ya? Iya. Dulu di toko dulu? Ya, di toko. Jadi kita tinggalin di toko, ruko, di atasnya tempat tinggal. Iya. Ya, bawahnya tempat usaha. Tapi lahir di Batu Raja? Lahir Batu Raja. Di akta kelahiran Batu Raja? Akta kelahiran Batu Raja. Ya. Jadi, tapi sekolah SD, SMP, SMA tidak di situ? Sudah ada di Batu Raja. Ya. Oh, karena orang tua tadi hijrah di tahun 82. Palembang, ya. Kenapa waktu itu keluarga Bro Alvin memilih hijrah dari kota Batu Raja ke Palembang? Apa yang melatar belakanginya? Mungkin saya pikir saya peluang kali ya. Mungkin pada saat itu ada peluang-peluang yang ada di kota Palembang. Mungkin mereka mengambil peluang tersebut mungkin. Waktu itu sudah bisnis apa tuh keluarga besar? Kita dulu di Batu Raja kita bisnis spare part kendaraan, spare part mobil. Lalu di Palembang itu berdagang mobil bekas, mobil second. Jual beli? Iya, jual beli mobil bekas. Spare part masih? Spare part masih di Batu Raja pada saat itu. Sekarang? Sekarang sudah enggak. Oh, jadi total hijrah nih? Iya, total hijrah. Ya. Baik secara fisik maupun pendapatan? Iya. Mata pencarian? Ya. Itu tempat tinggal saya itu dulu yang sekarang jadi Fuji ya, Fuji Film. Ya, di depan pasar ya.
Masih suka mudik-mudik gitu? Ada keluarga masih di situ? Keluarga mungkin kerabat jauh ya. Cuma kalau keluarga inti sudah tidak ada, tapi kita kan punya outlet di Batu Raja. Jadi sekali-sekali ada lah, mungkin setengah tahun sekali ada ngontrol outlet di Batu Raja. Outlet sama juga? Dealer ya, dealer mobil, juga? Ya. Oke. Jadi artinya fokus keluarga besar nih tetap sekarang ini untuk jual beli nih? Sekarang kalau keluarga fokusnya di Palembang, kalau saya di Jakarta. Oh. Ya. Bro, saya mohon maaf nih bro ya. Kami tadi kan mencari tempat nih. Ya. Nanya, ya seperti yang saya ulas di atas tadi. Ini di circle veteran ini nggak ada yang nggak tahu. Ya, mungkin kita sudah lama juga di Palembang kan. Ya. Ya tapi kan yang jadi persoalan kan Bro Alvin keluarga besar ini kan dari Batu Raja nih. Ya. Artinya mendapatkan nama yang ya mohon maaf dikenal luas oleh orang itu gimana ceritanya? Nah, saya pikir kalau kita pengusaha ini yang kita bangun ya memang selain usahanya mungkin juga reputasi ya. Seperti itu ya. Seperti itu. Dengan politisi-politisi ini. Ya enggak hanya dengan politisi, sama semua orang lah ya. Yang kita bangun itu kan Jaringan. reputasi, relasi, jaringan ya, baik maupun ke customer, ke teman-teman, semua orang lah. Itu sebagai seorang pengusaha itu reputasi sangat penting ya. Itu yang harus kita jaga. Reputasi baik seperti itu ya. Itu Bro Alvin dapat dari sosok ayah? Ya mungkin kalau di Palembang saya sangat terbantu lah tentu ya dari sosok ayah saya ya. Memang yang sudah duluan usaha di Palembang. Tapi memang saya juga mulai merintis usaha di luar Palembang. Itu yang saya bangun sendiri. Seperti di Jakarta. Lalu di sebagian Sumatera ya. Kita punya bisnis juga di Padang, Batam, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu. Ya, kita juga akan masuk ke Indonesia Timur dan juga Jawa Barat. Itu Bro Alvin semua nih yang untuk untuk mengembangkan ekspansi di luar Sumatera Selatan itu saya semua. Oh, jadi turunan dari ayah tuh Bro Alvin nih. Ya, Di antara saudara-saudara Bro Alvin ada tidak yang terjun ke bisnis macam ini? Ada. Saya punya adik perempuan satu ya, namanya Felicia. Dia lebih bantu ke orang tua ya di properti, bisnis properti. Berapa saudara sih? Saya cuma 2 saudara. Cuma 2 saudara? Ya, 2 saudara. Turun ke bisnis semua ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu sekarang ada berapa outlet nih untuk Banyu Motor ini? Kita Maju Motor ini outlet yang 3S ya. 3S itu yang istilahnya ada bengkelnya. Outlet yang lumayan besar itu ada 26. Di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Ya, 26. Di Palembang? Di Palembang itu ada sekitar, kota Palembang itu ada sekitar 8. Wih. Ya. Terus fokus di sini semua nih atau menyebar ke? Ya, posisinya menyebar. Ya. Yang di Palembang ini? Yang di Palembang 8, sisanya menyebar ya. Ada di DKI dan sebagian Sumatera untuk sekarang. Oke, jadi memang ke otomotif ya? Itu Ya, kalau jiwa- saya di otomotif. Kenapa Bro Alvin fokus ke otomotif? Apa yang Bro Alvin pandangnya? Ya satu mungkin ini bisnis keluarga ya, bisnis keluarga, dan juga yang kedua memang saya merintis bisnis ini waktu pertama kali tidak langsung bergabung di bisnis keluarga, tapi saya berbisnis sendiri di Jakarta ya pada waktu itu ya. Selesai saya kuliah D1, saya berbisnis Jakarta ya di otomotif. Jadi memang mungkin pengalaman saya dan backbone saya ya, basic saya di otomotif tuh cukup lama. Memang senang di otomotif? Ya, memang senang di otomotif ya. Senangnya maksudnya kutak-atik lihat balap atau hanya senang sama mobil atau mengerti luar dalam nih unsur-unsur mobil itu? Bro Alvin mengerti nih permesingan. Ya. Saya mungkin tidak pada teknis tapi lebih kepada manajemen perusahaan ya. Ya. Kalau background dari pendidikan sendiri dari mana? Saya marketing. Marketing. Itulah yang mungkin membawa pengembangan bisnis ayah tadi di marketing itu ya. Ada orang yang menjadi kepercayaan untuk melihat suatu kendaraan itu layak tidak atau dijual atau bagaimana? Kita tidak melihat kendaraan ya, karena saya fokusnya di mobil baru ya. Saya di mobil, saya dealership ya, saya mobil baru. Jadi kalau orang kepercayaan tentu ada ya. Kalau perusahaan kita ini total kalau Maju Motor Group ada jumlah karyawan hampir 2.500 lebih. Buset. Jadi itu yang tersebar di 25 kota tadi? Ya. Banyak dong yang dihidupi. Ya. Itu bagaimana nih kondisi di tengah pandemi? Nah, kita masuk ke era sekarang nih. Ini kan kita tahu bahwasanya 2 tahun ini pandemi. Ya. Bagaimana bisnis Bro Alvin? Semua pasti terdampak ya. Kita lihat memang mau dari yang level bawah, menengah, atas itu semua pasti terdampak.
Cuma mungkin dampaknya beda-beda. Oke. Oke, jadi butuh leadership lah ya kalau di dalam usaha ini bagaimana kita melewati masa-masa yang cukup berat ya. Terutama yang paling berat itu tentu tahun lalu sebenarnya. Ketika tahun ini sebenarnya dari awal tahun ini sampai sekarang itu situasinya sudah pelan-pelan membaik. Tapi tentu kita sama-sama tahu ini sekarang mungkin ada second wave ya, gelombang kedua di Indonesia. Tapi saya melihat ini pemerintah udah lebih siap lah ya, walaupun angkanya naik akhir-akhir ini, tapi mudah-mudahan dengan masifnya ya gerakan vaksin sekarang ya, kita tinggal tunggu waktu aja saya pikir ya. Jadi saya pikir sudah trennya sudah mengarah ke lebih baik, kecuali ada second wave ini yang cukup melonjaknya cukup tinggi. Tapi saya lihat pemerintah antisipasinya udah cukup baik ya, mudah-mudahan dalam 2 bulan ke depan kita sudah lebih baik lah kondisinya dari sekarang. Tapi dari sisi internal sendiri ada tidak, Bro Alvin, untuk ini gara-gara pandemi ini pemasukan merosot sehingga terpaksa mengurangi karyawan, ada tidak itu? Situasi-situasi itu perlu kita antisipasi tentunya ya. Perlu kita antisipasi dalam setiap pengusaha itu kan harus punya plan A, plan B, plan C. Tapi dalam kondisi pada hari ini saya masih merasa cukup bisa kita atasin, tidak perlu ada pengurangan karyawan. Yang penting kita sebagai pemimpin perusahaan, saya juga menggalakkan seluruh karyawan saya itu wajib vaksin. Jadi kita semenjak akhir Juli, semenjak akhir Juni itu 50% karyawan kita udah tervaksin. Dan target saya di akhir Juli ini 80% lebih sudah tervaksin. Nah, sisa yang 90% sudah tervaksin. Sisa 10%-nya itu mungkin ada yang punya penyakit bawaan, ada yang belum dapat giliran, ada lain-lain lah. Jadi target saya di akhir Juli ini seluruh karyawan Maju Motor Group tuh 90% harus sudah vaksin. Jadi kita sebagai pengusaha tentu ataupun pihak swasta itu juga punya kewajiban untuk membantu pemerintah tentunya ya. Nah, di luar itu tentu saya menyediakan vitamin gratis untuk para karyawan, obat-obatan gratis, swab antigen gratis, itu kita siapkan lah sebagai pengusaha. Itu menjadi tanggung jawabnya kita juga untuk bersama-sama pemerintah lah untuk menjaga kesehatan masyarakat, terutama karyawan saya dulu. Gitu. Tadi Bro Alvin tadi menyinggung soal sebenarnya tahun lalu nih yang kondisinya agak merosot ya, dibandingkan tahun ini. Kan tahun ini mulai agak menggeliat lagi. Itu seperti apa sih kalau bisa diceritakan tahun lalu itu? Tahun lalu itu berat ya, tahun lalu. Saya juga mungkin di usia saya mungkin krisis ini saya nggak mengalami 98 sih ya mungkin ya. 98 saya masih kuliah mungkin ya. Jadi itu tantangan buat saya ya. Waktu tahun lalu itu cukup tough kan. Tahun lalu itu cukup panjang ya kita mengalami COVID itu, ekonomi itu merosot semenjak dari bulan ketiga ya, terus turun sampai dengan bulan 11 itu baru lumayan naik. 8 bulan itu tough ya buat kita, kita sempat dipaksa tutup pada saat itu kan, karyawan kita harus nggak boleh buka, dirumahkan, lalu penjualan otomotif itu sempat turun drastis ya, tinggal 15% dari normal. Itu drastis sekali, sedangkan biaya kita kan tetap gitu ya, ada biaya yang memang nggak bisa berkurang. Nah, tapi dari situ, dari setiap permasalahan bagi saya seorang Alvin maupun sebagai pengusaha, ya kita harus lihat selalu apa yang kita bisa lakukan. Pada saat itu saya banyak melakukan perubahan dari segi manajemen perusahaan, dari segi biaya kita banyak sekali melakukan efisiensi. Yang mungkin selama ini kita nggak pikir, kalau kondisi normal kita nggak pikir mengenai efisiensi biaya, mengenai perubahan manajemen, bagaimana manajemen ini menjadi lebih simpel dan lebih cepat dalam mengambil keputusan, begitu ya. Itu kita banyak lakukan. Jadi pada saat-saat sulit memang kita tidak boleh berdiam diri, kita tidak boleh menyalahkan keadaan. Ya, kita fokus aja terhadap apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa rubah. Selebihnya kita tunggu waktu. Ya, saya percaya waktu itu akan bisa mengembalikan keadaan pasti. Ya, nah selama waktu periode itu ya kita sebagai pengusaha ya lakukan aja apa yang bisa kita lakukan. Tetap jalan tetap jalan. Tapi tidak ada, artinya tidak akan ada karyawan yang mau terpaksa mohon maaf dilepas sementara, tidak ada yang. Pada saat itu enggak ada ya. Oke, menarik ini. Ya. Kita jeda sebentar dulu. Ya, silakan. Ya. Oke, Bro Alvin. Kita sekarang masuk ke dunia politik nih. Kenapa Anda mau
masuk dunia politik. Dan seperti diketahui, Bro Alvin sempat memegang sebuah partai nih di level provinsi. Apa sih yang jadi motivasi Bro Alvin? Padahal sudah nyaman loh di bisnis. Ya. Oke, mungkin ada beberapa hal yang motivasi ya. Tentu yang pertama itu kepedulian lah ya kita terhadap perpolitikan di Indonesia yang sama-sama kita tahu pada tahun-tahun kemarin animonya dari anak muda dan juga dari seluruh lapisan masyarakat cukup tinggi ya. Jadi bagi saya sendiri, saya ini orangnya nggak bisa kalau cuma lihat dari luar. Kalau mau tahu masuk aja ke dalam sekalian gitu kan. Nah gitu kan, sekalian kita masuk ke dalam sekalian. Jadi pada saat itu saya punya rasa ingin tahu yang cukup tinggi, lalu saya merasa nggak cukup saya lihat dari luar. Lalu saya memutuskan untuk saya harus lihat dari dalam. Saya harus jadi pelaku pada saat itu, saya putuskan. Jadi cukup lama ya, sekitar 3-4 tahun saya terjun di politik. Dari tahun? Terakhir Pilpres 2019 berarti dari 2020 ya, sampai berarti dari 2016. 2016. Oke, 2016 itu saya terjun. Banyak sekali yang saya dapatkan, mungkin pembelajaran hidup. Selain itu teman-teman baru ya. Saya orangnya suka berteman begitu ya, suka mencari teman gitu ya, teman-teman baru, pengalaman-pengalaman hidup, perjuangan-perjuangan bersama teman-teman itu yang menurut saya yang pengalaman yang tidak bisa digantikan atau tidak bisa dibeli dengan uang. Itu sangat luar biasa buat perjalanan hidup saya. Sangat berharga. Ya. Kenapa waktu itu idenya istilah tuh dapat percikan semangat untuk terjun tadi, atau apakah memang diajak orang nih, atau hanya murni karena melihat keresahan sebagai kaum muda? Dan kalau tidak salah partai yang Anda masuki waktu itu memang partai yang punya semangat, partai yang ya bermodalkan ide ya. Apakah memang seide nih dengan apa yang partai Bro Alvin dulu nih? Semangatnya ya? Saya pikir dua-duanya ya. Pada saat itu saya punya rasa ingin tahu yang cukup besar. Punya keinginan juga untuk berkontribusi. Dan juga ada kajak gitu kan. Jadi kombinasi dari ketiganya ya. Dan saya lihat memang partai itu baik ya, bagus ya. Pada saat itu saya pikir punya lebih kepada punya ideologi yang modern, saya pikir ya, punya niatan yang baik dalam merubah perpolitikan di Indonesia, saya pikir ya. Itu memang everything semuanya butuh waktu, apalagi sesuatu yang baru saya pikir butuh waktu ya untuk bisa lebih diterima ataupun bisa menjalankan apa yang menjadi visi dan misi partai itu sendiri. Saya pikir seperti itu. Oke, artinya Bro Alvin di partai yang lama itu ada durasinya sekitar 4 tahun ya? Ya, sekitar 4 tahun saya di 3,5 tahun, hampir 4 tahun ya. Dan artinya itu sempat roadshow juga ya ke berbagai daerah? Iya. Saya sempat roadshow, bahkan saya sempat menjadi salah satu tim ses, salah satu paslon pada saat itu kan. Atau? Sampai Pilpres. Sampai Pilpres pada saat itu. Jadi menurut saya itu satu pengalaman yang sangat berharga buat saya ya, sangat tidak bisa dinilai dengan uang. Artinya bisa saya ambil kesimpulan nih, Bro Alvin tidak kapok nih berpolitik. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya dapat kabar nih. Kabarnya Bro Alvin ya ganti baju lah. Tetap berpolitik walaupun saya tidak tahu nih apa Bro Alvin ada kekecewaan atau Bro Alvin mungkin memandang dari segi kans mungkin kecil, saya tidak tahu ya. Itu Bro Alvin yang tahu rahasianya. Kenapa ganti baju, Bro? Jadi mungkin saya sedikit menambahkan, mungkin saya sempat akan pindah pada saat itu. Akan tetapi saya mendapatkan peluang bisnis yang saya mendudukin posisi penting. Jadi perusahaan ini langsung berafiliasi dari luar negeri. Saya menduduki posisi penting dan salah satunya adalah tidak boleh berpolitik. Jadi pada saat ini mungkin saya tidak dulu dalam terjun langsung lah ya di perpolitikan Indonesia, tapi saya punya banyak sekali teman-teman ya yang memang punya potensi maupun punya pengalaman. Jadi sekarang kita fokus dulu di bidang usaha
Dan kita support teman-teman kita lah. Teman-teman kita juga banyak yang sangat bagus-bagus ya. Oke. Yang jago-jago di politik, ide-idenya juga luar biasa. Jadi pada saat ini kita support dulu lah. Ini bicara yang lama atau yang baru nih? Ya, jadi saya tidak terafiliasi terhadap partai Jadi tidak apapun ada, ya. tidak ada. Tidak ada. Kabarnya- Partainya satu, Partai Maju Motor. Kabarnya masuk dalam struktur pengurusan salah satu partai yang enggak. yang dipegang oleh penguasa di wilayah Sumsel ini? Enggak ya? Enggak. Itu gimana? Kapok atau? Enggak, saya mungkin enggak kapok, cuma ya itu tadi saya sebutkan ya alasannya ya. Karena saya ada ditunjuk salah satu perusahaan dari luar negeri menjabat posisi cukup penting di situ, bukan cukup penting, maksudnya menjabat posisi yang krusial yang memang tidak memperbolehkan saya berpolitik lebih dalam. Di bisnis yang sama nih bocorannya? Di bisnis yang baru ya, itu Di kantor luar pusat di dari yang Jakarta. digeluti sekarang? Iya. Oke, yang tidak membolehkan berpolitik. Iya. Artinya tidak menutup kemungkinan atau peluang untuk kembali terjun nih? Saya tidak menutup kemungkinan. Saya orang yang sangat open, saya tidak menutup kemungkinan apapun. Cuma mungkin pada saat ini saya fokus dulu di bisnis. Bro Alvin ketahui bahwasanya di Batu Raja di Oku ini kan ya kita tidak perlu jelaskan secara detail, Bro tahu sendiri kondisinya sekarang. Artinya untuk 2024 itu terbuka kayaknya peluang bagi siapa saja. Apa ada keinginan, Bro? Pulang kampung, mungkin ya 2024. Atau gimana, Bro? Keinginan untuk membesarkan kampung halaman, majukan kampung halaman pasti ada. Cuma saya nggak tahu kapan. Untuk sekarang mungkin saya akan fokus di bisnis dulu. Jadi yang setelah saya pelajarin, setelah pun kita masuk politik, untuk membantu orang, saya pikir semua orang tuh punya jalannya masing-masing. Tidak harus politik. Dengan saya menjadi pengusaha, saya punya tanggung jawab yang cukup besar. Mungkin sampai dengan sekarang, kita contoh, saya punya 2.500 karyawan. Kalau satu karyawan mempunyai 4 anggota keluarga, ada 12.000 orang lebih yang menjadi tanggung jawabnya saya. Saya harus mantepin itu dulu nih, sebelum saya melangkah kemanapun. Ya. Saya harus mantapkan yang menjadi tanggung jawab saya untuk sekarang ini, sebelum saya melangkah kemanapun. Tetapi balik lagi, saya tidak menutup kemungkinan apapun. Tapi pada saat ini saya akan fokus di bisnis dulu. Karena saya memang masih punya cita-cita yang lain di bisnis ini ya. Oke. Saya pengen menjadi salah satu putra kelahiran Batu Raja Oku yang bisa memasukkan perusahaannya mungkin di bursa saham nanti untuk IPO. Jadi mudah-mudahan, amin. Ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Tapi untuk ya kalau tadi kan bicara 2004 untuk di kampung halaman, kalau 2024 untuk di legislatif masih ada kemungkinan tidak? Kalau 2024 saya tidak pernah berkata tidak, tapi sepertinya enggak. Tidak ada kata seperti enggak. Sepertinya tidak. Tapi tidak kapok. Tidak kapok. Tidak kapok. Kita kalau berjuang nggak pernah boleh kapok kan gitu kan. Jadi saya tidak kapok, tapi untuk 2024 ini sepertinya enggak. Kita akan support ke teman-teman kita juga banyak yang bagus kok. Banyak yang sangat jago, sangat punya idealisme yang baik, sangat bagus-bagus lah. Kita untuk sementara kita akan dukung teman-teman kita yang ada dulu untuk lebih mereka yang sudah punya pengalaman di dunia politik untuk lebih dapat maju dan juga berkontribusi lah ya. Kita akan support sebagai pengusaha di belakang untuk sama-sama membangun Palembang, Batu Raja dan Sumatera Selatan lah. Oke. Kita sambung lagi, Bro. Ini sebelum kita ke segmen terakhir nih, bisa dibagikan atau di-share kepada kawan-kawan lain tips-tips supaya bertahan menjalankan bisnis di tengah pandemi ini. Mungkin ada saran dari Mas, Bro. Oke. Jadi mungkin di era pandemi ini tentu menjalankan bisnis tidak mudah ya. Tapi kita harus ingat di setiap masalah tentu pasti ada peluang. Kita harus bertahan di kondisi sekarang, konsistensi, kerja keras itu sangat penting. Jadi saya mungkin akan sharing 3 tips tentu. Tidak ada yang instan di dalam kita bekerja, kerja keras, kerja cerdas, ya, bangun integritas Anda, itu menjadi sangat penting. Dan juga kuasai digital media. Digital media itu adalah sebuah sarana kita bisa beriklan, kalau kita pintar kita bisa beriklan, marketingkan produk-produk kita dengan tentu mungkin zero sampai dengan tanpa biaya.
Jadi kuasai digital media, terutama di zaman-zaman sekarang. Itu aja mungkin tipsnya. Ya. Oke bro, statement closing bro. Mungkin apa yang bisa saya sampaikan? Ya, mungkin terima kasih ya saya kepada Bro Wiwin dan juga Begesah. Ya. Sebelum statement closing, wajib nih subscribe Begesah ya. Nah, ini subscribe Begesah. Jadi kepada masyarakat Oku, Palembang dan Sumatera Selatan, tentu yang pertama kita melihat di kondisi zaman-zaman pandemi ini sangat penting untuk kita menjaga kesehatan pribadi tentunya ya. Menjaga kesehatan keluarga kita, mengikuti anjuran pemerintah dan tentu vaksin itu sangat penting. Dan juga kita harus menjadi pribadi yang positif, pribadi yang bisa berguna untuk masyarakat ya. Saran saya punya mimpi ya. Bekerja keras dan raih mimpi Anda dari semudah mungkin. Saya yakin kita semua bisa melewati masa-masa ini. Kita dengan bekerja keras pasti kita bisa mencapai mimpi-mimpi kita juga. Itu saja, salam sehat, salam sukses selalu. Oke, demikian tadi pergesahan dengan Bro Alvin. Sekali lagi kami terima kasih nih, dikasih waktu, dikasih kesempatan untuk bergesah sama Bro Alvin. Ini satu kehormatan ini. Sama-sama. Mudah-mudahan pergesahan ini dapat menambah sedikit wawasan, ada hikmahnya, ada motivasi yang bisa diambil. Mudah-mudahan inilah dia sosok Bro Alvin Kennedy, muda, semangat, smart, dan cerdas. Oke, kami akhiri pergesahan pada sore hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sukses.